Pemirsa, pepasangan pagar bambu di Laut Tangerang, Banten saat ini masih menjadi sorotan publik. Bahkan terungkap status wilayah pagar laut itu dalam sistem pertanahan daring milik Kementerian ATR BPN. Berdasarkan data yang diakses di website milik ATR BPN terungkap di sekitar wilayah pagar laut misterius di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, telah disertifikasi dengan status hak guna bangunan. Bahkan disebut ada dokumen pengajuan sertifikat diterbitkan sejak tahun 1982. Untuk membahas bagaimana sertifikat HGB dan SHM bisa terbit di atas laut, bersama kami sudah hadir di studio manajer kampanye tata ruang dan infrastruktur Walhi, Dwi Sawung, dan di sambungan Zoom ada Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Selamat sore Pak Rifki, selamat sore Mas Dwi. Sore. Iya, terima kasih sudah hadir di studio dan terima kasih Pak Rifki sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama menyimak pernyataan berikut. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang adanya. Lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Karena setelah kami cek dokumennya, di dalam proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang itu terbit tahun 1982. Karena itu kami perlu cek mana batas pantai tahun 82, mana batas pantai tahun 83, 84, 85 sampai batas pantai tahun 2024 dan sampai sekarang untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang di dalam SHGB maupun SHM tanah tersebut berada di bawah di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut ya tidak boleh, harus ada izin. Di pesisir sampai ke laut tidak boleh, harus ada izin. Itu yang terjadi.
Baik, pemirsa, kita langsung mulai perbincangan pada sore hari ini. Saya ke Pak Rifki, Ketua Komisi 2 DPR. Pak Rifki, saya ingin Anda mengomentari pernyataan dari Menteri ATR BPN yang mengatakan bahwa sertifikat itu sudah melalui langkah yang sah dan transparan sesuai hukum. Sementara di pernyataan lainnya, Menteri ATR juga menyebut bahwa laut itu di luar kewenangannya. Apa komentar Anda? Yang pertama, Komisi 2 DPR RI hari Kamis yang akan datang akan memanggil beberapa pejabat teknis di Kementerian ATR BPN untuk mengkonfirmasi beberapa persoalan-persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah pagar laut dalam tanda kutip yang kita bicarakan pada kesempatan sore hari ini. Nah, bagaimana kemudian secara substansi saya belum bisa terlalu banyak berkomentar. Kami akan meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk bisa memaparkan 230 lebih sertifikat HGB itu bidang tanahnya di mana saja, lalu kita akan cocokkan dengan tata ruangnya, dan tentu dengan itu secara objektif kita akan bisa memberikan komentar kira-kira pada saat penerbitan sertifikat mulai tahun 1982 sampai dengan sertifikat terakhir, itu positioningnya seperti apa. Secara material, kalau itu berada di laut, saya kira tidak ada toleransi. Sertifikat HGB itu jelas-jelas bertentangan secara yuridis. Namun demikian, izinkan kami menggunakan kewenangan pengawasan yang kami miliki dengan objektif berdasarkan data, dan kami akan runtut ke seluruh sertifikat HGB itu untuk dilihat satu persatu sesuai dengan tahun terbitnya dan bagaimana kondisi pada saat penerbitannya dan bagaimana kondisi pada saat sekarang ini. Kalau memang pada saat sekarang ini kondisinya tidak layak dan tidak memiliki alas hak untuk diterbitkannya HGB, maka saya kira proses koreksi sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu memungkinkan untuk dilakukan. Baik, Pak Rifki, ini kan kemudian kalau kita kontraskan dengan pernyataan Menteri KKP yang kemudian kemarin langsung menyebut bahwa sertifikat itu ilegal, tidak mungkin ada sertifikat untuk wilayah di laut. Bisakah kemudian kita mundur sejenak untuk mendefinisikan sertifikat ilegal itu yang seperti apa? Karena kalau kemudian sertifikatnya ada, dikeluarkan oleh Kementerian ATR dan BPN, ada tanda tangannya dan kemudian kita bisa akses di website AHU, Administrasi Hukum Umum, bukankah itu artinya memang dikeluarkan secara resmi? Website Bumi mungkin, Tasya, yang lebih tepatnya. Karena kalau websitenya AHU itu untuk mengecek kepemilikan badan-badan hukum, ya. Dalam hal ini adalah perseroan terbatas yang mendapatkan sertifikat HGB. Jadi begini, Tasya, mungkin gambaran sederhananya, ya. Kalau kita mau berpikir positif dulu ini, ya. Baik. Pada saat sertifikat HGB itu terbit itu masih daratan. Lalu kemudian ini berpikir positif ya Pak Rifki? Iya, berpikir positif dulu nih. Okay. Nah, lalu kemudian terjadi abrasi. Nah, sekarang kondisi existingnya udah nggak ada tanahnya toh. Nyatanya laut semua itu. Nah, kalau yang begitu, menurut pandangan saya kita masih bisa tolerir, walaupun harus dikoreksi, karena yang di wilayah laut tentu udah harus dikeluarkan dari HGB-nya. Tetapi kalau kemudian diterbitkan sejak awal itu adalah kawasannya adalah laut, itu kan jelas tidak memiliki alas hukum, tidak memiliki alas hak. Itulah yang disebut oleh Mas Trenggono mungkin sebagai SHGB yang ilegal, karena memang tidak memiliki alas hukum yang benar. Okay. Nah, hari ini ada WALHI, ada banyak NGO yang juga menyoroti persoalan ini. Komisi 2 DPR ini membuka diri untuk mari kita lihat persoalan ini dengan objektif. Karena belum selesai urusan Jakarta dan Bekasi, hari ini muncul lagi di Surabaya. Iya. Yang juga jumlahnya cukup mencengangkan gitu. Baik. Dan saya kira di banyak tempat juga. Nah, tadi di diskusi internal kami di Komisi 2, diskusi informal dan internal gitu. Karena masa sidang baru dibuka hari ini. Iya. Ada juga yang menyampaikan, Pak Ketua, katanya di beberapa tempat itu ada tambak-tambak di sekitar Bakau dan seterusnya yang memang itu bisa dikeluarkan sertifikasi tanah. Apakah itu sifatnya adalah HGB
dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya bilang hal-hal seperti ini mari kita cermati betul, jangan sampai juga mengatasnamakan misalnya wilayah untuk tambak, perikanan tambak pakai HGB, tapi peruntukannya justru bukan untuk itu. Nah, hal-hal ini jujur kami harus lihat dengan baik, dengan betul. Prinsip dasarnya jika itu melanggar hukum, Komisi 2 DPR RI tentu akan sangat tegas meminta kepada Menteri ATR BPN, satu untuk mencabut sertifikat itu, yang kedua untuk melakukan tracing kepada pihak-pihak mana saja yang menerbitkan sertifikat yang kalau betul adalah ilegal seperti pernyataan Menteri KKP, dan yang ketiga tentu kita mendorong agar ada proses penegakan hukum terhadap hal itu. Oke, saya ke Mas Sawung dulu. Ini ada 2 poin yang menurut saya agak cukup mengganjal. Masalah bahwa itu tadinya daratan. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan Doni Ismanto Darwin, staf khusus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Publik. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin ini tadinya adalah daratan. Mungkin nanti dikomentari Mas Sawung. Dan satu lagi soal ini kan kalau kemudian kita menyederhanakan di bawah 5 tahun bisa dibatalkan. Apakah sesederhana itu, Mas Sawung? Ya, sebenarnya ini yang pertama dulu ya. Asalnya daratan sebenarnya tidak mungkin. Itu kan karena muara Sungai Cisadane ya. Itu pasti yang ada itu tanah timbul sebenarnya, bukan abrasi. Dan itu kan sebenarnya terbukti ya. Ada kalau kita lihat kebetulan Jakarta sangat beruntung ya. Ada foto udara yang panjang gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita trace ke zaman awal Perang Dunia Kedua itu sudah ada foto udara di Teluk Jakarta begitu ya. Jadi kita bisa lihat dengan jelas bahwa sejak itu lautnya batas lautnya ya, batas lautnya sebelah mana, termasuk di Jakarta ya, batas lautnya sebelah mana, yang direklamasi sebelah mana itu sebenarnya kelihatan. Jadi tidak mungkin itu daratan. Bahkan ini saya kasih tahu aja ya, di sana itu ada stasiun untuk pengamanan ibu kota Jakarta, buat pengamanan udara. Mereka tuh tahu batas lautnya di sebelah mana, di mereka pasti ada batas lautnya di mana, dan itu udah dari zaman Soekarno ada di sana stasiun itu begitu ya. Dekat nggak jauh lah, hanya berapa kilo dari lokasi yang ramai ini. Pasti mereka punya data, bahkan di arsip mereka tuh ada batas lautnya di mana. Jadi ini hal yang sebenarnya bukan hal yang rumit ya. Termasuk kalau kita mau buka ya, buku induk tanahnya di sana. Kan ada namanya buku induk tanah ya. Itu kelihatan, pasti akan kelihatan di buku induk tanah yang mana daratan, yang ada miliknya dan yang bukan miliknya. Di Kantah BPN sana pasti ada buku induk tanahnya, dan di desanya pasti ada buku induk tanahnya juga begitu ya. Jadi kalau sekarang kemudian kita menemukan data bahwa sudah diajukan sejak tahun 82 pengajuan sertifikatnya dan kemudian keluar izinnya di 2023. Kira-kira apa artinya, Mas Ul? Kalau saya ini sebenarnya berkaca, ada kasus lain ya di tempat lain ya, yang seperti itu. Jadi dia menggunakan dokumen lama, seolah-olah dokumen lama padahal itu dokumen menduga-duga ya sebenarnya dokumen aspal, jadi seolah-olah itu dokumen lama padahal bukan. Kemudian mereka mengajukan sertifikat, kemudian keluar sertifikat. Bisa ya pura-pura bahwa dokumen itu dokumen lama? Itu ada namanya lah, ada ininya sendiri ya, sindikatnya sendiri ya, seolah-olah itu mereka pakai dokumen lama, seolah-olah dokumen lamanya dibuat-buat. Kan ramai misalnya contohnya di Bandung ya, tapi ini di darat ya, di Bandung. Tiba-tiba ada keluar dokumen Belanda, baru belakangan kan ramai, masyarakat protes, akhirnya baru ketahuan bahwa mereka membuat dokumen palsu. Ini mafia tanah berarti? Iya, mafia tanah. Sudah ditahan juga ya, sebut saja namanya keluarga Muller ya waktu itu. Nah, di belakang keluarga Muller itu ada mafia tanahnya begitu ya, untuk mengeluarkan seolah-olah suratnya asli, padahal tidak asli begitu ya. Nah sekarang kalau kemudian disederhanakan, di bawah 5 tahun kita bisa revisi, kita tahu bahwa itu ternyata laut, kita batalkan saja. Sesederhana itukah masalahnya? Sebenarnya bisa juga ya, tapi ya harus dibuktikan dulu bahwa ini pengeluarannya ilegal gitu ya. Misalnya sempat diukur nggak sih? Kan harusnya kalau mengeluarkan sertifikat itu ada diukur ya, ada ke lokasinya ya. Harus ke lokasi. Jangan-jangan kalau kita buka dokumennya dulu tidak pernah diukur, tidak ada pengukuran. Kan ada jelas juga ya pengukurannya, siapa yang mengukur, tanda tangan berita acaranya ada. Kalau itu semua dipalsukan? Kalau semuanya itu tidak ada, dan kan ada juga siapa-siapanya ya, di desanya siapa, saksinya. Kalau itu tidak ada, ya bisa dicabut sebenarnya begitu. Sulit atau tidak membuktikan siapa yang kemudian bermain di sini, Mas Sawung? Sebenarnya tidak begitu sulit ya. Sebenarnya kalau kita ngobrol di bawah gitu ya, di lapangan gitu ya, mereka tahu siapa-siapanya gitu ya. Yang sulit kan ini ya, upaya untuk penegakan hukumnya begitu ya. Ini kan pihak-pihak yang diminta untuk melakukan penegakan hukum yang sampai sekarang, sampai hari ini saya belum lihat mereka mulai jalan begitu ya untuk mengumpulkan bukti, untuk
Buktinya juga mungkin belum dikumpulkan oleh mereka begitu ya, bukti berupa dokumen, arsip, surat-surat, termasuk bukti di lapangan. Tampaknya saya belum melihat ada pergerakan mengumpulkan bukti ke arah sana begitu ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.